ketagihan untuk bicara self development, tapi tidak benar-benar memiliki progres terhadap dirinya. Target dari self development itu adalah diri kita yang bertumbuh, diri kita yang berkembang, diri kita jadi lebih baik. Tapi yang terjadi adalah bukan self improvement, tapi shelf improvement. Bukan self development, tapi shelf development. Maksudnya apa? Bukan dirinya yang bertambah dan bertumbuh, rak bukunya aja. Bukan dirinya yang berubah, cuma rak bukunya doang. Bukunya tuh numpuk, dirinya enggak. Bukunya nambah, dirinya belum tentu. Ini namanya illusion of progress. Bahkan dia ngerasa progress dia itu sudah berjalan ketika dia membaca buku itu, padahal itu sama sekali belum menjadi progress buat dia. Itulah kenapa hari ini saya pengen bicara bahwa self development itu, let's make it simpler than you think. Itu tuh lebih sederhana kalau kita bisa melihat basic konsepnya. Basic konsep yang saya bilang adalah bukan satu hal yang baru. Ini disclaimer, ini bukan satu hal yang ketika teman-teman lihat, wah ini saya baru dengar. Enggak. Justru kadang-kadang yang kita baru dengar tuh bikin kita jadi lebih ribet lagi. Lah ini baru dengar, beda lagi sama dari kemarin. Disclaimer, ini bukan satu hal yang baru, tapi ini buat saya satu hal yang bikin waktu itu saya bisa dari kalah lomba jadi menang lomba, dari yang nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong, dari yang nggak bisa melakukan sesuatu jadi bisa melakukan sesuatu. Saya rasa konsep inilah yang membuat saya akhirnya bisa bertumbuh sampai kemudian sekarang ini untuk bisa terus belajar, dan inilah yang saya pakai. Saya baca buku ya, dengerin podcast ya, nonton TED Talks, bahkan dulu hampir tiap hari ketika saya mencari topik, top of mind saya adalah saya harus lihat apa yang diomongin di TEDx atau TED Talks. Tapi semua itu berada dalam satu konsep dasar ini, jadi kita nggak kebingungan ketika kita mau mengembangkan diri. Apa itu? Yang pertama adalah tujuan yang jelas, yang kedua adalah alasan yang kuat, yang ketiga langkah yang terukur. Ini aja sebenarnya. Untuk mengembangkan diri itu cuma tiga ini. Kita perlu tujuan yang jelas, kita perlu alasan yang kuat, dan yang ketiga langkah yang terukur. That's it. Nah, PR yang kemudian jadi pekerjaan rumah kita yang kita bisa diskusikan bersama-sama adalah gimana caranya bikin tujuan yang jelas, gimana caranya punya alasan yang kuat, dan gimana caranya punya langkah. Ini PR sebenarnya. Kita tahu 3 poin ini, tapi gimana cara ngisinya? Nah, ini yang akan saya bicarakan setelah ini. Untuk menemukan tujuan, menurut saya yang paling penting pertama kali adalah kita melupakan istilah-istilah. Karena hari ini istilah soal tujuan aja udah bikin kita banyak banget miskonsepsi. Kita lupakan soal apa itu vision, apa itu mission, apa itu goals, apa bedanya cita-cita dan rencana, apa bedanya mimpi dan cita-cita. Bahkan ada lagi istilah passion. Sekarang saya tanya teman-teman semua, yang di sini kalau ditanya, Mas, Mbak, apa passionnya? Yang tahu angkat tangan. Bahkan ketika ditanya, Mas, Mbak, apa passionnya? Passion aja kan definisinya di sini bisa beda-beda. Bagi orang passion itu hobi, dia mikirin lari atau tenis atau apa gitu. Bagi orang lain passion itu adalah soal karir. Itu aja bisa beda. Bener gak? Tapi sekarang coba saya ganti pertanyaannya. Mas, Mbak, tahu nggak apa target tahun ini untuk karirnya? Lebih mudah nggak jawabnya? Tahu nggak target apa yang diinginkan untuk keluarga Anda di tahun ini? Apa yang diinginkan untuk kesehatan Anda di tahun ini? Easier to answer? Lebih mudah untuk menjawab. Jadi kita lupain istilah perbedaan-perbedaan apa itu, fokus sama menanyakan hal yang tepat, karena jawaban yang tepat itu lahir dari sebuah pertanyaan yang tepat. Maka kemudian kita bisa tanyakan kepada diri kita, kira-kira kalau kita mau bicara jangka panjangnya, bagaimana Anda ingin dikenal? Dan pertanyaan ini gak hanya dijawab dengan satu profil. Silahkan jawab dengan 5 profil. Oke, saya ingin dikenal sebagai dokter gigi yang suka lari, yang ini yang menjadi kepala keluarga dan sebagainya. Atau teman-teman ada yang ingin dikenal sebagai pengusaha, yang dia juga sebagai seorang dokter, yang kemudian menggeluti kebudayaan dan sebagainya. Karena kita nggak harus berada dalam satu profil aja. Teman-teman boleh jawab itu bahkan lebih dari 5 profil. Inilah yang menjadi goals kita, ini yang menjadi tujuan kita. Poin berikutnya adalah, setelah adanya tujuan, kita tahu tujuan itu penting. Tujuan itu target kita. Tujuan ini yang menimbulkan semangat kita, harapan kita. Tapi tujuan ini nggak bisa berdiri sendiri. Untuk membuat diri kita termotivasi, untuk membuat diri kita bisa bangun setiap pagi dengan semangat, poin berikutnya adalah kita memiliki alasan yang kuat kenapa kita mau menuju ke sana. Bagaimana kita bisa menimbulkan alasan yang kuat? Alasan kuat itu 2 faktornya. Dia bersifat personal dan dia bersifat emosional.
Personal itu dia nggak didikte sama orang lain. Tujuan itu memang lahir dari hati kita. Kita terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, tapi itu lahirnya dari hati kita. Make it personal. Ada orang yang akhirnya jadi pengusaha sukses itu karena memang dia memiliki motivasi personal. Motivasi personal misalnya dulu, dia lahir dari keluarga pengusaha yang kemudian bangkrut, yang karena kebangkrutan itu, kesalahan itu, akhirnya dia harus hidup susah dan sebagainya. Dia merasa banyak sekali kesulitan, yang kesulitan itu mengubah dia menjadi sebuah alasan personal bahwa saya ingin punya usaha dan saya tidak ingin mewarisi kegagalan itu. Itu kan kalau kita baca kisah-kisah inspiratif orang-orang yang bangkit dari kesuksesan, dia selalu punya alasan personal, alasan yang bukan kita temukan di quotes, kita nggak temukan itu di Google, kita temukan dari hati orang yang bercerita. Dan dia selalu memiliki faktor emosional. Jadi personal dan emosional, dua faktor ini yang kemudian pengen kita cari. Ini yang ingin kita lihat. Ini yang kalau tadi Mr. Terus sampaikan, kita harus seek ourselves. Kita cari ke dalam diri kita. Apa sih alasan personal kita untuk bisa mencapai hal-hal itu? Dan yang ketiga adalah langkah yang terukur. Saya pengen ngomong soal langkah yang terukur ini dengan satu kalimat. Buatlah rencana bukan bencana. Kita tahu kita punya tujuan, kita udah punya alasannya. Maka berikutnya adalah bagaimana kita bisa mencari langkah-langkah. Banyak orang yang salah di sini. Dia bukannya bikin rencana, tapi dia bikin bencana. Kenapa? Kita itu akan termotivasi atau let's say gini, sebenarnya nggak ada yang benar-benar malas. Yang ada adalah dia itu tidak ngerasa kegiatannya penting, atau dia ngerasa itu nggak sesuai kemauan, atau dia ngerasa itu nggak sesuai kemampuan. Tiga ini sebenarnya. Jadi males tuh ada turunannya. Aku males main bola. Kenapa? Bisa jadi menurut dia main bola nggak penting, atau ternyata itu penting, tapi dia nggak sesuai kemauan dia mau main yang lain. Atau dia merasa udah penting, udah mau, tapi dia nggak bisa amat, nggak jago-jago banget gitu. Itu nggak mengasyikkan buat dia. Beda rasanya. Teman-teman misalnya di sini yang jago basket, kalau diajak main basket sama diajak main futsal, pengen berangkat yang mana? Basket. Karena dia tahu dia bisa. Makanya malas tuh banyak faktor yang bikin kita nggak semangat banyak. Nah, nggak penting tadi, jawabannya itu tujuan. Tujuan itu membuat kita ngerasa oke, ini penting buat kita. Nggak sesuai kemauan tadi, jawabannya adalah alasan. Alasan itu membuat kita ngerasa oke, ini sesuai dengan kemauan saya. Nah, maka part dari langkah, bagian dari langkah itu adalah dia harus sesuai dengan kemampuan kita. Jadi faktor-faktor yang bikin kita malas atau bikin kita nggak suka untuk berangkat itu kita eliminasi semuanya. Nggak pentingnya udah kita jawab dengan tujuan, nggak maunya udah kita jawab dengan alasan, dan nggak sesuai kemampuannya kita udah sesuaikan dengan langkah kita. Makanya untuk membuat langkah, teman-teman semua, make it easy. Buatlah yang semudah mungkin untuk dilakukan. Kita punya target-target besar, kita punya mimpi setinggi langit, tapi kaki kita harus menginjak bumi. Kita punya mimpi-mimpi besar, tapi langkah itu harus dimulai dengan hal-hal kecil, hal-hal yang mudah untuk dilakukan. Pengen mulai lari, belum pernah lari sama sekali. Oke, taruh sepatunya, taruh kaos kakinya, sehingga setiap ketika bangun itu udah melihat bahwa sepatu nggak harus dicari, kaos kaki nggak harus dicari, dia udah ada di depan mata kita. Make it easy, buat semudah mungkin. Mungkin targetnya bukan 5 kilo, 1 kilo dulu. 1 kilo terlalu berat, 500 meter dulu. Make it easy. Karena langkah itu yang penting adalah bagaimana kita bisa melakukannya, bukan cuma ingin melakukannya. Tujuan itu bicara apa yang kita ingin, alasan bicara apa yang kita mau, tapi langkah itu bicara apa yang kita mampu. Nah, kalau kita sudah punya tujuan, punya alasan, kita tahu langkah-langkahnya, di akhir mindset kita, prinsip kita bicara soal self-development adalah trust your pain and your process. Kalau ada yang nanya, gimana caranya supaya lari nggak capek? Gimana caranya supaya nge-gym nggak capek? Gimana caranya supaya belajar tuh nggak melelahkan? Gimana caranya kita bisa mencapai banyak target-target kita tanpa ngerasa lelah? Jawabannya nggak ada. Nggak ada. Karena ketika kita bicara target itu konsekuensinya adalah tekanan, dan tekanan itu akan memberi rasa sakit pada kita. Kita harus capek supaya lari bisa lebih cepat. Kita harus capek supaya ngafalnya bisa jadi lebih banyak. Kita harus capek supaya bisa menang lomba. Kita harus capek supaya kita bisa ngejar karir yang kita mau. Dan kalau kata Mark Manson, ini bukan tentang menghindari rasa sakit dalam hidup kita, tapi ini tentang memilih rasa sakit
yang siap untuk kita jalani. Hari ini banyak kegagalan kita adalah karena kita merasa kita pengen melakukan sesuatu sampai kita berada di titik nyaman. Nah, titik nyaman ini adalah titik yang tanpa pertumbuhan. Jadi mindset kita kalau kita bicara self development adalah bagaimana kita bisa selama mungkin menahan rasa sakit, karena rasa sakit itulah yang akan menumbuhkan kita. Mau bertumbuh nggak bisa nyaman, kalau mau nyaman nggak akan bisa bertumbuh. Trust your pain. You gotta be painful. Ini adalah rasa sakit yang harus kita terima, tapi rasa sakit itulah yang membuat kita bertumbuh. Makanya orang-orang tuh bilang bahwa dalam hidup ini kita pasti ngerasain rasa sakit. Dan kita cuma punya dua pilihan terhadap rasa sakit itu. Kita mau sakit karena berjuang, tapi pada akhirnya kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Atau yang kedua, kita sakit karena nggak berjuang, kita sakit karena menyesal. Pilihan rasa sakitnya cuma dua, dan rasa sakit karena menyesal. Ya, pain because of disappointment, karena dia ngerasa nggak melakukan hal itu tuh jauh lebih berat karena dia nggak bisa ngebalikin yang sebelumnya. Tapi rasa sakit karena berjuang itu jauh lebih nikmat, karena pada akhirnya dia akan bisa ngelihat diri dia ke belakang, ngelihat diri dia di cermin dan mengatakan thank you udah berjuang, karena semua rasa sakit itu worth it untuk dilaksanakan. Terima kasih, saya Fatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa, terima kasih.